In progress. Halo, halo. Selamat siang. Yang Mas. Masih 8 orang nih. Ada peningkatan peserta hari ini. Penurunan. Iya. Ya, mungkin lagi tadarus. Kita harus positive thinking. Terlalu positif. Kalau enggak lagi tidur, Mas. Jam segini enaknya tidur. Kan tidur itu ibadah ya. Ya udahlah, lanjutin aja. Tapi rugi sih Mas kalau misal jam ini nggak ikut. Sama yang tadi pagi tuh. Ini jujur ya Mbak ya, ini saya sharing-sharing dikit nih. Saya kan saya ada komunitas lah. Founder komunitas itu. Dan kita sering tuh bikin workshop. Setiap tahun kita adain workshop ngajar gitu kan tentang analisa di pasar saham. Dan biasanya sekali workshop itu satu chapter gitu, satu satu workshop lah, satu chapter itu harganya 2-3 juta. Itu 2 kali pertemuan, itu di hotel, di ballroom hotel. Jadi sebenarnya ini justru banyak yang nyari sebenarnya ilmu kayak gini. Ini aja kita mau adain workshop lagi nanti bulan Mei di Grand Mercure, yaitu rate-nya itu 2,5 juta. Jadi ini kan maksudnya bisa menghasilkan juga ya, bisa menghasilkan uang. Jadi sayang kalau dilewatkan sebenarnya. Apalagi ini gratis nggak sih teman-teman? Saya nggak tahu sih. Cuman ini ya Mas, saya kan selama ini juga nggak pernah belajar kayak gitu ginian kan. Cuma pernah juga mau ikut-ikutan gitu kan. Cuman nggak mau bayar juga. Terus kayak kemarin ada temen yang nawarin jadi mentor asisten. Ya udah saya ambil. Seneng banget karena tadi baru ngomong terima kasih ya udah kasih udah kasih aku ke kelas yang ini gitu. Soalnya kan ini hal yang baru dan financial teknologi itu kedepannya bakal maju terus gitu, nggak jadi ini sangat potensi buat mempersiapkan masa depan. Mafifu was-was. Betul. Karena makin kesini ya kita nyari uang udah digitalisasi semua, udah digitalis semua. Jadi ibaratnya buka usaha gitu ya. Sekarang yang offline aja udah kebanyakan kan bukan gitu ya, di Tokopedia, di Shopee gitu kan. Sekarang dengan modal kecil bisa dapat keuntungan besar dengan cara digitalisasi itu. Jadi ya benar kata Mbak, kita nanti ke depannya tuh bakal banyak lah lowongan pekerjaan seperti ini karena perkembangan zaman juga kan. Dan apalagi ke depan tuh AI itu udah gantiin kerja manusia ya. Tapi Mas, sebenarnya saya mau tahu sih, kalau misal selama ini kan Mas Doni kan sering ngisi kelas tuh. Nah itu tuh pembagian menurut saya financial teknologi itu belum melek di semua kelas ekonomi gitu. Jadi kayak sekarang aja pesertanya kan kemarin yang daftar ada yang jadi petugas toko gitu-gitu kan. Nah mungkin yang peserta yang bertahan itu yang sedikit-sedikit udah tahu gitu. Sedangkan mungkin yang nggak punya akses pengetahuan sebelumnya tentang ini dikit-dikit gitu mungkin dia akan nyerah di tengah jalan gitu. Kalau dari emang ini sih nggak gampang juga ya kita buat pindah sektor gitu. Maksudnya ini kan bahasannya tentang saham gitu, ekonomi gitu, finance gitu kan. Dari yang biasanya kita nggak pernah nyentuh ini tiba-tiba nyentuh dengan dikasih waktu cuma 8 kali pertemuan gitu. Emang nggak gampang sih Mbak. Jadi memang ya saya ngerti juga kadang yang bukan di bidangnya gitu mungkin harus sedikit-sedikit gitu ya menguasainya gitu. Jadi nggak bisa langsung instan. Ada yang nanya nih.
Ada yang nanya, Mas, mau nanya gimana kita bisa tahu suatu saham bakal nyangkut itu, gimana caranya agar kita bisa nggak masuk ke saham itu. Pada dasarnya gini, kalau Mas Eza ya, pada dasarnya eh, saham itu pasti ada naik, ada turun. Semua saham, nggak ada saham yang naik terus, nggak bisa turun tuh nggak ada. Nggak ada juga saham yang turun terus, nggak naik-naik tuh nggak ada. Jadi semua saham itu pasti naik, pasti turun. Dan pertanyaannya, gimana caranya biar nggak nyangkut? Ya kita beli di bawah, jual di atas gitu kan. Jangan kebalik, jangan belinya di atas. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana cara nentuin beli di bawah gitu? Itu pakai analisanya, ada analisa teknikal. Jadi kita biar tahu gimana caranya beli dengan aman tanpa nyangkut gitu. Kalaupun nyangkut ada strateginya juga. Jadi di hold, di average itu ada strateginya juga. Dan yang penting tadi kan saya udah jelasin, ketika kita tahu profil kita ini buat short term atau long term. Biasanya kalau buat long term nyangkut 5-7% tuh nggak masalah. Kan bertahun-tahun gitu. Buat 2 atau 5 tahun, 2 sampai 5 tahun. Jadi nyangkut 3%, 5% nggak masalah, asal kita pemilihan sahamnya tepat di awal. Gitu. Jangan sampai kita endepin gitu, kita kita simpen dalam waktu 5 tahun malah makin turun, jangan sampai. Jadi ada strateginya. Yang tadi kan saya kasih lihat chart Telkom tuh, chart Bank Mandiri itu dari pandemi sampai sekarang kenaikannya 180%. Jadi kalau ada saham yang turun dalam gitu, dalam situasi atau kondisi krisis, itu malah membuka kesempatan untuk menjadi orang kaya baru. Bener deh, ini saya cerita ya sedikit, intermezzo aja. Zaman krisis 2008, itu selalu ada orang kaya baru yang hadir setelah krisis. 98, 2008, kalau nggak salah 2015 juga indeksnya sempat turun, dan pasti selalu ada setelah badai karena mereka benar-benar nyari apa ya, berlian di dalam jerami gitu. Mereka tahu momentum dan dia tahu gimana harus eh, atau cara yang tepat gitu. Ketika orang-orang takut, ini kesempatan yang bagus untuk kita berani. Ada quote-nya, jadi di pasar saham itu, ketika orang takut, semua orang takut, market takut gitu terhadap pergerakan saham, itu sebenarnya jadi kesempatan untuk kita nyari perusahaan yang bagus. Harga udah turun semua kan. Dan ketika orang apa namanya, ambisi gitu, terlalu nafsu gitu dengan harga yang terlalu naik, itu harus waspada karena bakal ada kejatuhan yang dalam. Tuh. Oke, kita langsung ke materi kali ya, biar nggak terlalu lama. Silakan Mas. Semakin cepat istirahatnya semakin cepat juga. Iya benar. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi kita di sesi keempat ya, dari awal ya. Kalau dari awal kan udah masuk sesi keempat. Ini saya bahas tentang analisa teknikal dasar. Tadi kita udah bahas strategi ya. Sekarang kita masuk ke analisis nih. Ini jauh lebih menarik. Langsung ke praktek kita ya, belajar ya. Tentang gimana nentuin saham yang murah, belinya yang mahal gitu. Jangan kebalik. Ibaratnya ini kayak strategi gimana nyari cuannya lah. Oke, kita lanjut. Ini profil saya, kita next aja, udah pernah dilihat. Nah, agenda hari ini saya bahas tentang Dow Theory dan Trendline. Ini basic yang harus kita paham tentang analisa teknikal. Ini kita masih masuk analisa teknikal, belum yang fundamental, nanti fundamental kita lanjut. Nah, Dow Theory. Sejarah Dow Theory. Charles Henry Dow dan Edward D. Jones merupakan pelopor dari indeks harga saham di Amerika, Dow Jones. Jadi kalau di Indonesia namanya IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Kalau di Amerika namanya indeksnya itu Dow Jones. Gitu. Itu sama-sama kayak di Indonesia indeksnya, bursa sahamnya lah. Kalau di Indonesia IHSG.
yang sampai hari ini masih digunakan sebagai acuan dari pergerakan indeks harga saham regional negara-negara lain. Nah, di sini saya garis bawahi di sini acuan. Jadi biasanya kalau bursa Amerika itu kan tutup malam ya, pagi lah subuh. Tutup subuh kan kita beda berapa jam dari Amerika. Jadi pas subuh itu pas pasar Amerika close itu kan kelihatan tuh close-nya atau tutupnya naik atau turun. Nah, itu biasanya jadi acuan untuk beberapa negara di regional. Acuannya apa? Karena gini, kita masih eh, apa ya, bersumber atau berpatokan ke arah ekonomi Amerika, benar nggak? Jadi kayak eh, misalkan resesi lah, kita lihat data Amerika, terus kita lihat tentang inflasi Amerika gimana, karena nggak dapat dipungkiri bahwa ekspor impor itu kita masih dalam eh, apa namanya, lingkaran dari bursa Amerika. Jadi Amerika itu masih kuat lah peran ekonominya terhadap negara-negara di emerging market atau negara-negara di Asia atau negara-negara di negara berkembang. Itu masih besar ininya, apa namanya, perannya. Sekarang udah diambil alih oleh Cina. Jadi Cina juga besar juga, bukan diambil alih, sorry. Sekarang dibantu juga dengan Cina, yang dimana perputaran ekonominya itu juga besar. Tapi tetap aja kita berpatokan, kalau orang-orang pasar modal ya, itu berpatokan di indeksnya Amerika, yaitu Dow Jones. Jadi kalau misalkan indeks Dow Jones-nya ditutup minus, biasanya nggak lama tuh nanti indeks-indeks di negara-negara berkembang ikut minus. Jadi ada saling keterkaitan. Nah, keterkaitannya apa? Namanya itu biasanya sentimen. Kayak misalnya gini, ada yang pernah maksudnya baca berita dalam mungkin sebulan terakhir tentang SVB. SVB itu Silicon Valley Bank di Amerika yang resesi, bangkrut. Jadi bank Amerika namanya Silicon Valley, dia bangkrut gara-gara inflasinya yang ketinggian, yang mengakibatkan orang-orang nggak bisa bayar KPR tuh, bunga KPR terlalu mahal, dan banyak kredit-kredit macet gitu. Itu bangkrut. Dan berita itu menyebar ke negara-negara berkembang, yang akhirnya bikin sentimen negatif dari investor. Jadi kan investor mikir gini, wah, Bank Amerika tutup nih, sorry, bukan Bank Amerika, salah satu bank di Amerika, SVB namanya, tutup, bangkrut gitu. Kita kan orang-orang Indonesia dengar kayak gitu ada rasa khawatir ya, yaudah yuk jual aja sahamnya, takutnya ngerembet ke Indonesia, padahal nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya. Tapi balik lagi, sentimen orang eh, dilingkupi rasa fear gitu, takut. Nah, saham itu sangat erat kaitannya dengan fear and greed, takut dan nafsu gitu. Takut dan apa ya namanya? Ya nafsu ya, apa? Ya nafsu untuk eh, mendulang uang lebih banyak gitulah. Jadi itu erat erat banget kaitannya. Lalu Dow Theory sendiri adalah hasil kumpulan artikel yang mereka buat dari Charles Henry Dow dan Edward D. Jones. Jadi Dow Jones itu atau saham indeks Amerika itu memiliki sentimen terhadap indeks-indeks di negara-negara berkembang. Di teori Dow Jones itu, di teori Dow Theory ini, dia mengatakan bahwa market mempunyai 3 gerakan, yaitu minor trend, yaitu daily, medium trend, 2-3 weeks, 2-3 minggu, dan major trend, 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi dia apa ya, mengklasifikasikan menjadi tiga movement ya. Nah, ini saya contohin, ini chartnya nih. Tadi kita udah bahas sedikit ya tentang chart ya. Apa itu candle yang kotak-kotak ini? Kotak-kotak ini kan satu kotak itu 1 hari ya. Nah, minor trend ini yang warna hijau nih, jadi warna hijau. Kenapa sebutnya minor trend? Karena pergerakannya itu kecil-kecil tuh. Apa namanya? Volatilitasnya besar ya. Volatilitasnya besar, makanya sebutnya minor. Yang apa ya? Yang gelombang kecil inilah. Nah, kalau
medium trend itu kita ambil dari garis swingnya. Jadi ini kan ini naik ya, dari sini ke sini, sorry, dari sini ke sini naik, yang lihat yang garis biru ya, terus ini ke sini turun, terus naik lagi ke sini kan. Gelombang gelombang tengahnya lah, paham ya maksudnya? Ini ke sini naik turun, dia ngikutin aja chartnya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kalau minor tren itu kan kecil-kecilnya, gelombang kecilnya ini nggak dianggap karena dalam satu satu garis satu tarik garis lurus sebenarnya masih naik tuh, naik, ini turun lagi, gitu kan, naik turun lagi, paham ya? Yang warna biru ini yang medium. Nah kalau major itu dalam skala yang lebih besar lagi. Jadi kalau ditarik satu garis lurus itu dengan skala yang lebih besar, ya gini yang warna merah nih yang major, naik turun. Ini saya contohkan langsung di chartnya ya. Kita buka chart. Teman-teman kalau mau akses chart, teman-teman pakai ini deh, investing.com, ini gratis. Mungkin teman-teman yang mau sekalian akses, ini saya ajarin ya. Nih, buka investing.com. Ini tampilan awalnya seperti ini. Ini free ya. Teman-teman bisa akses. Terus masuk chart. Ini ada tulisan chart. Pilih live chart. Tuh, seperti ini gambarnya. Terus digedein aja nih. Di maximize. Ini ditutup aja, ada panah kecil di sini. Tinggal masukin kode sahamnya. Apalagi ya yang belum disebut. Pegas, perusahaan gas negara. Ini pilih yang kalau defaultnya belum benar, pilih yang 1D ya. 1D itu 1 hari. Itu biasanya yang lebih enak dilihat. Ini ada 5 menit, ada 15 menit, ada 1 jam. Tapi untuk lebih memudahkan pakai yang 1 hari aja. Ini biasa defaultnya yang 1D. Nah, ini saya contohin yang mana minor. Minor kayak gini. Terus ini kayak gini minor. Tuh, gelombang kecilnya. Dari sini aja nih, kayak ini. Ini minor ya. Tarik dari garis paling bawah, bottom, ke yang peaknya ya, atau pucuknya. Ditarik aja gini. Disambungin. Ini minor namanya. Minor. Terus yang medium itu ini medium. Kalau medium itu yang kecil-kecil ini nggak dihitung ya.
Nah, kalau yang major itu dia langsung gini. Dari sini ke sini tuh. Itu major. Bedanya itu ya. Oke, kita lanjut. Kenapa itu penting ya untuk kita tahu? Karena kadang orang gini, eh, ketika beli saham, misalkan belinya di tinggi ya, misalnya di sini nih, kita ngeliat oh ini naik, ya udah kita beli di sini. Terus eh, terus harga turun ke sini, gini kan, beli di sini, malah turun sini di, di hold seminggu malah turunnya itu sekitar turunnya 8,8%. Nah, di sini biasanya orang panik nih. Waduh, baru beli seminggu kemudian udah turun. Gimana terusnya gitu kan. Padahal ini sahamnya, saham Pegas itu saham bagus. Setelah kita kaji, perusahaannya bagus, laporan keuangannya bagus, dan trennya saat kita beli berada pada arah uptrend gitu kan. Ini kan dari sini ke sini uptrend kan. Menuju kenaikan gitulah gampangnya. Menuju kenaikan yang naik. Tapi kok baru dibeli di hold seminggu malah turun. Terus orang panik gitu jual di sini malah rugi 8% kan. Setelah dijual di cut loss rugi. Nggak lama dia malah naik lagi lanjutin kenaikan. Tuh. Kayak gini kan serba salah ya. Udah turun dalam niatnya mau di cut loss biar penurunan yang nggak dalam, kerugian yang nggak dalam, dijual malah naik gitu. Ini kan serba salah, stres lah kayak gini nih, posisi kayak gini. Dijual naik, dibeli turun gitu kan. Nah, makanya gunanya tren itu adalah untuk melihat bahwa yang tadi yang saya bilang ya, ada yang minor, ada yang medium, ada yang major. Untuk melihat bahwa saham ini secara major itu gerakannya kemana. Kalau minor kan emang kayak gini kan, volatilitasnya besar kan. Nah, kalau major itu sebenarnya masih naik selama support ini nih, atau titik terendah ini tidak ditembus. Kayak contohnya gini. Hmm, Ini saya bikin garis ini ya. Ini kan harga naik, turun, naik lagi, turun, turun di sini ya. Ini bisa dibilang titik support. Kenapa titik support? Karena saya besarin. Nih, turun, tapi harga nggak mampu nembus titik ini nih, garis ini nih. Taunya dari mana ini juga nggak bisa nembus kan. Ada penurunan di sini, garisnya berhenti sampai di garis ini. Jadi ini bisa dibilang titik support atau garis support. Kenapa? Karena harga tidak mampu menembus harga terendah sebelumnya. Ini harga terendah sebelumnya tidak mampu ditembus. Dan harga naik. Terus pas ada penurunan ini, ibaratnya gini, teman-teman di sini, harga saham turun di sini. Panik dong, turun 8% gitu kan, hampir 9%. Terus pertanyaannya, dijual apa di hold gitu. Kita udah terlanjur beli di tinggi. Ya jawabannya kita tunggu apakah saham ini mampu menembus level support yang sudah diciptakan sebelumnya. Level support itu level terendah ya. Ini sebelumnya di sini kan. Jadi pas saham turun dia nggak mampu menembus ini nih. Terus ini level terendah ini kita jadikan level support baru untuk kedepannya nih, untuk kotak-kotak berikutnya nih. Nggak mampu ditembus juga. Berarti ya confirm ini trennya adalah uptrend. Paham ya? Untuk menentukan apakah saham ini akan turun terus atau enggak, kita lihat aja titik sebelumnya itu mampu ditembus enggak. Nih teman-teman kalau sambil lihat chart juga, um, buka laptop gitu, uh, pilihnya ini, terus horizontal line atau horizontal ray. Saya horizontal ray. Jadi untuk menentukan titik-titik ini tuh. Setelah harga saham naik,
Ini harga saham naik. Terus ini membuat ya dari titik terendah di sini ke ini dari titik terendah di sini naik ke titik tertinggi, lalu turun lagi ke titik terendah ya. Naik lagi ke titik tertinggi, terus langsung turun ke titik terendah di sini. Nah, ini nentuinnya gampang ya teman-teman. Untuk nentuin titik terendah di mana, titik tertinggi di mana, tinggal dilihat aja. Ini titik terendah. Karena ini maksudnya gini, ini rendah, ini rendah berikutnya, ini titik terendah berikutnya. Kalau trennya naik, itu selalu membuat lower height namanya, atau titik rendah tertinggi. Karena ini lebih tinggi daripada di sini titik rendahnya. Ini lebih tinggi dari sini titik rendahnya. Ini lebih tinggi dari sini titik rendahnya. Paham ya? Titik di area titik terendah itu makin naik gitu ya. Nah, demikian juga ini dengan ini. Kan ini titik terendah, naik lagi nih titik terendahnya di sini. Dan ketika saham turun, level ini tuh, titik terendah ini, di break, ditembus. Tuh, turun, saya jelasnya. Ini level support yang tadi saya bilang ya. Level di mana titik terendah harusnya tidak bisa ditembus kalau memang saham itu uptrend. Ketika ditembus, ya udah gagal. Saham akan turun lebih dalam, benar kan sampai sini kan? Terus bikin swing lagi, bikin area naikkan lagi menuju uptrend, ya gitu-gitu aja siklusnya, volatilitasnya. Kita lanjut dulu ya ke materi sebelum kita nanti bahas tentang tren. Ini tadi kita bahas ini ya, medium trend, minor trend, major trend tadi udah saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung aja di kolom komentar. Tadi kita udah masuk chart. Nah, lalu teori kedua adalah trend has three phase, mempunyai 3 fase ya. Yang pertama akumulasi, partisipasi, dan ekses. Pada fase ini, institusi mengakumulasi saham yang akan dinaikkan. Biasanya pada fase ini masih beredar berita-berita negatif di media massa. Ini fase akumulasi. Lalu partisipasi. Pada fase ini, institusi mulai menyebarkan berita baik ke pasar dan investor retail mulai ikut membeli. Institusi itu yang dimaksud adalah nasabah institusi ya. Jadi gini teman-teman perlu tahu juga, saham itu bukan hanya dimainkan atau orang yang investasi di saham itu bukan hanya perorangan aja, tapi ada nasabah institusi yang dimana itu adalah PT ya, perusahaan ya. Jadi misalkan saya punya PT nih, saya bergerak di dalam bidang apa namanya billboard gitu. Saya punya PT billboard gitu katakan. Terus saya mau mengalokasikan dana perusahaan untuk investasi di saham. Saya buka rekening atau account atas nama PT itu bisa. Tapi yang dimaksud di sini institusi itu dalam arti perusahaan aset manajemen ya. Jadi reksadana, kemarin saya udah bahas tentang reksadana ya. Jadi reksadana itu beli atau memutarkan uangnya di berbagai instrumen, salah satunya di saham. Contohnya gini, teman-teman ada yang punya asuransi, pasti di sini beberapa ada yang punya asuransi ya. Jadi asuransi itu sebenarnya dapat duit dari mana sih? Dari premi yang dibayarkan nasabah asuransi, lalu diputar uangnya gitu kan. Nah, di mana asuransi memutarkan uang ya? Di sini di saham, salah satunya di saham bisa, di obligasi bisa, di pasar uang bisa. Karena bayangin aja misalnya BPJS ya teman-teman ya. Kita bayar BPJS berapa sih paling? Tapi klaim yang diajukan ke BPJS itu gede banget. Ibaratnya gini, lebih besar klaim
buat pengobatan orang-orang BPJS daripada orang membayar premi. Benar nggak? Ketika sakit gitu kan, kalau BPJS biasanya sakitnya ada yang serius-serius itu kanker dan lain-lain, itu kan satu orang gitu kalau misalkan ada apa namanya mengcover biaya-biaya itu kan sampai ratusan juta gitu. Padahal kita bayarnya paling ya nggak sampai 500.000 gitu kan untuk premi per bulan. Nah itu duitnya diputar di instrumen kayak saham, obligasi, reksadana. Ini yang dimaksud institusi ya. Dan yang terakhir adalah fase ekses. Fase yang paling berbahaya untuk investor retail karena institusi mulai membuang saham-saham yang diakumulasi sebelumnya. Ini contohnya nih. Bisa kelihatan ya. Ini akumulasi, ini partisipasi, nah ini ekses. Biasanya ekses itu yang terakhir-terakhir lah, fase akhir gitu. Di sini biasanya di akumulasi ini belum ada nih berita-berita bagus. Biasanya masih adem-adem juga, masih adem-adem aja gitu. Ketika partisipasi bermunculan tuh berita bagus tuh. Kalau kemarin ada yang bilang pas zaman pandemi gitu kan, banyak tuh influencer yang apa ya mau memarketing gitu atau mempom-pom lah, mempom tuh mengajak orang-orang untuk investasi saham. Itu salah satunya di fase partisipasi. Jadi beritanya tuh makin banyak, berita untuk apa ya mempercantik perusahaan ini. Dia minta tolong influencer lah apa segala macam untuk mengajak orang-orang beli saham ini. Itu fase partisipasi. Tapi ya harga naik. Cuman kalau kita terus ikut euforianya, kita terus grit gitu untuk menahan sahamnya, kita nggak jual ya, masuk ke fase ekses yang dimana ya itu udah jenuh, udah susah naik lagi, tinggal harga untuk turun, bergerak untuk turun gitu. Paham ya? Nah, ini kita lihat saham lainnya yang berada dalam apa fase tersebut. Ini saya buka chartnya ya. Kabarin info ya kalau misalkan nggak kebuka atau gimana. Oke, stop dulu aja deh. Nah, ini salah satu contohnya ini saham Era Jaya ya. Era Jaya teman-teman juga pasti udah kenal ya. Ini salah satu toko handphone, toko elektronik gitu. Era. Nah, ini namanya nih saya tandain. Di sini akumulasi nih. Ini pas akumulasi di sini. Lalu di sini partisipasi. Sini akumulasi. Di sini partisipasi. Di sini fase ekses. Nah, jadi terlihat ya kalau di sini tuh saham belum ada kenaikan apa-apa di sini. Harga belum ada kenaikan apa-apa. Dan biasanya di sini orang yang sudah tahu info. Jadi gini,
ada kasus gini. Ketika katakan gini, ini kan lagi musimnya mobil listrik ya, kendaraan listrik gitu. Karena Indonesia dilirik oleh beberapa produsen mobil besar, salah satunya Tesla gitu, Hyundai gitu. Karena Indonesia memiliki bahan baku untuk pembuatan baterai. Salah satunya kan batu bara ya. Dan ketika berita itu sampai, atau gini, ketika katakan Indonesia sudah MOU atau udah tanda tangan perjanjian kerjasama dengan Tesla untuk membuat pabrik baterai atau pabrik mobil Tesla di Indonesia. Itu kan menguntungkan untuk Indonesia karena pasti penjualan ramai di Indonesia, dan uh, itu akan apa namanya, menyerap tenaga kerja yang banyak karena Tesla membuat pabrik di Indonesia, dan nama Indonesia pasti akan sangat besar gitu dengan produk-produk pabrik dari Tesla. Dan sebelum uh, terjadi perjanjian kerjasama itu, MOU itu, biasanya orang-orang yang sudah mengetahui informasi itu tersebut, yang sudah dahulu gitu, yang sudah pertama mengetahui informasi tersebut, biasanya dia udah mulai beli dan mereka melakukan akumulasi. Itu paham ya? Jadi sebelum berita itu terposting atau menyebar di media, orang-orang yang sudah tahu itu akan ada perjanjian kerjasama yang mana menguntungkan saham batu bara. Katakan di sini saya sebut Adro ya. Misalnya Adro kan produsen batu bara. Itu akan menyebabkan orang-orang dalam itu yang pertama mengetahui informasi itu sudah mengakumulasi di awal. Dan ketika beritanya sudah terkonfirm dan tersebar di media, itu masuk ke dalam fase partisipasi. Jadi beritanya banyak nih di sumber atau di portal berita gitu, di bisnis.com, di investing.com, dan lain-lain, di cnbc.com, sudah banyak banget beredar berita tersebut sampai ke apa namanya, di sosial media, di Instagram, di Twitter gitu ya. Itu masuk ke fase partisipasi. Biasanya harganya udah naik. Maksudnya ketika berita itu bermunculan, harga udah tinggi, bukan di sini lagi. Harga udah sampai sini biasanya. Dan ketika berita itu makin gencar gitu, makin besar, kan ibarat apa ya? Ibarat api disulut terus nih sama bensin gitu, kan makin besar ya apinya ya. Maka harga semakin tinggi dan masuk ke fase excess. Excess ini adalah fase di mana harga udah jenuh. Kenapa harga jenuh? Karena orang-orang yang sudah mengakumulasi dari awal, sudah membeli dari awal, dia akan membuang sahamnya ketika orang-orang semakin bernafsu untuk membeli. Kenapa orang bernafsu untuk membeli? Karena beritanya digoreng terus, diputar terus, dihadirkan terus. Gitu. Jadi ada fase-fasenya. Makanya saya bilang eh, ada quote juga ya dari Warren Buffett ketika dia bilang, fear when the people greed and greed when the people fear gitu. Takut ketika orang-orang bernafsu dan bernafsu ketika orang-orang takut. Jadi ketika sudah sampai sini harusnya kita takut, bukannya makin bernafsu untuk beli gitu. Karena itu sudah saatnya mereka yang mengakumulasi untuk jual, dan harga susah untuk naik lagi karena sudah kenaikannya sudah tinggi. Kenaikannya itu 396%. Coba bayangkan teman-teman. Dari harga 100 ke 543, kenaikannya 396%. Kenaikan yang besar banget. Jadi pahami kalau ada fase-fase kayak gini, sebisa mungkin kalau misalkan kita tahunya waktu ada berita udah keluar, kita baru ngeh gitu, ya ambil untungnya ya sewajarnya aja lah, nggak usah di hold terus gitu sahamnya, nggak usah disimpan terus. Ketika udah untung keluar, buru-buru keluar karena saham udah di fase yang tinggi. Kejadiannya apa kalau misalnya kita beli di sini nih? Kejadiannya kalau kita misalnya beli tinggi nih, katakan nggak usah tinggi di bawah, di sini lah ya.
yang harusnya kita bisa take profit di sini itu ada 10% ya. Kita beli di sini di tinggi, harusnya kita bisa take profit di sini, kita hold terus, turunnya 53%, bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi itu yang disebut fase market. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara kita bisa memvalidasi suatu kebenaran berita, Mas? Ambil contoh di AA, beritanya dulu trennya naik, laporan keuangannya profit, tapi realnya kita semua sekarang tahu seperti apa sekarang Garuda. GIA tuh Garuda ya, saham Garuda, maskapai penerbangan. Pertanyaannya adalah gimana kita memvalidasi suatu kebenaran berita. Untuk memvalidasi, jadi kadang kita ya itu yang tadi yang pernah saya bilang juga, do your own research, kita melakukan riset sendiri, kita memvalidasi sendiri dengan analisa yang kita kuasai gitu, teknikal, fundamental. Tapi memang ada saatnya juga kadang gitu ya, emiten itu mempercantik laporan keuangannya. Di sini tadi Mas saya bilang laporan keuangannya profit, tapi realnya kita semua tahu gitu. Benar, kadang ada momen-momen tertentu gitu ketika emiten mempercantik laporan keuangannya seolah-olah untungnya besar banget, padahal enggak gitu. Nah itu memang suatu hal yang harus diwaspadai ya. Tapi kalau saya sendiri jujur, saya untuk ngulik laporan keuangan itu kan ada berpuluh-puluh lembar ya dari apa namanya laporan keuangannya, terus sangat detail sekali gitu dari kuartalan, tahunan, semesteran, terus pos-posnya saya kulik. Itu saya nggak sampai segitunya sih, karena pertama ya makan waktu, kedua ya ini kan butuh tindakan cepat ya ketika kita harus apa mengkonfirmasi ini sebenarnya sahamnya bagus apa enggak. Kalau terlalu lama menganalisa tapi harganya malah turun terus kan malah loss kita. Kalau saya sih, saya lebih prefer lihat aja sahamnya, sorry chartnya ya. Ini GIAA, saham Garuda Indonesia. Karena chart itu sudah menggambarkan semua atau kondisi dari sebuah perusahaan. Kurang lebih ya, kurang lebih sudah menggambarkan. Ini sahamnya kan turunnya anjloknya dalam banget nih. Dari 500 itu di 2019 sampai ke harga 140-an, 130. Turunnya dalam banget. Coba kita lihat berapa persen. 77% penurunannya. Jadi kalau misalkan ada berita nih yang menyebutkan bahwa oh, nih laporannya bagus nih, ini gini-gini nih, ini perusahaannya bertumbuh profit gitu. Terus kita lihat chartnya, ini kok nggak merealisasikan ya, trennya udah jelas di sini turun, trennya turun terus gitu. Yang rules pertama ketika kita trading saham, ketika kita analisa saham dan kita pakai chart ya, teknikal ya, rules pertama yang harus selalu diingat bahwa follow the trend, jangan lawan tren. Kita harus ikutin trennya. Kalau trennya turun, jangan lawan. Mendingan tunggu trennya ada konfirmasi naik kayak gini, baru saatnya beli. Tapi kalau trennya turun kuat gini seperti ini, ya jangan dilawan, jangan beli. Karena apapun itu berita bagusnya, dia akan terus turun gitu. Jadi tadi pertanyaannya, kalau saya sih, saya lihat chartnya, karena itu udah menggambarkan kurang lebih kondisi dari perusahaan, dan apa namanya, kita bisa waspada. Kalau penurunan sudah besar gini ya nggak usah dimasuk gitu, nggak usah beli, nggak usah diambil, gitu ya. Jadi rules pertama, follow the trend, jangan dilawan trennya, diikutin aja. Lanjut ya ke materi. Ini adalah
teori yang ketiga, prinsip teori yang nomor 3, the stock market discount all news. Ini yang tadi saya bilang, pergerakan harga dari saham sudah menunjukkan semua berita yang ada. Barusan saya bilang kan, yang tadi kita bahas chart. Jadi pergerakan harga dari saham sudah menunjukkan semua berita yang ada. Aksi korporasi maupun berita-berita yang menyangkut tentang saham sudah tergambar semuanya dalam pergerakan harga saham. Nih, jadi saya tunjukin lagi chartnya. Ini sudah kelihatan ya chartnya ya. Jadi ini sudah menggambarkan pergerakan harga. Harga saham ini sudah menggambarkan tentang berita dan aksi korporasi dari perusahaan tersebut. Kurang lebih sudah menggambarkan kondisi dari perusahaan tersebut. Jadi ya apapun itu beritanya pasti ada maksud ya di balik berita. Maksudnya biasanya kan orang ada kepentingan ya ketika mempublish berita, mungkin ada kepentingan 1-2 pihak untuk meningkatkan harga saham tersebut gitu. Tapi sebenarnya udah terlihat dari chartnya, kan? Jadi ini sangat benar ini. The stock market discount all news sudah menggambarkan berita tersebut. Jadi yang tadi saya bilang ketika saham Antam ya, tadi kita analogikan Antam yang Tesla ingin membuka pabrik baterai listrik atau pabrik mobil di Indonesia. Ketika harga sudah naik, itu berita baru ke-publish. Pas di bawah, pas di bottom, pas dia mulai awal naik, mulai reversal, mulai nge-bounce gitu ya, itu nggak ada berita apapun. Tapi pas di tengah-tengah, hampir di pucuk gitu, hampir di titik tertinggi, baru beritanya muncul. Kan gimana ya? Masa harga saham sudah mendahului dari berita? Tapi memang benar, harga saham mendahului sebelum berita itu rilis. Karena orang-orang punya kepentingan, sebelum rilis, gue beli dulu nih di harga bawah nih, pas rilis, harga makin naik gitu. Jadi ini sangat benar dan sangat relate dengan kondisi di pasar saham atau pasar modal. Lanjut, teori nomor 4, stock market average must confirm each other. Pergerakan rata-rata dari pasar harus mengkonfirmasi satu dengan yang lainnya. Dalam bursa saham, kita mengenal indeks-indeks regional seperti Dow Jones, IHSG, Hang Seng, dan lain-lain. Dalam pergerakannya, indeks-indeks tersebut memiliki korelasi baik itu korelasi positif maupun negatif. IHSG sendiri memiliki korelasi positif dengan Hang Seng dan Dow Jones. Tadi sudah saya mention juga ya di awal ya, bahwa indeks kita dipengaruhi juga oleh indeks luar negeri yang tadi saya bilang. Amerika punya Dow Jones, Hang Seng, S&P, dan lain-lain. Biasanya kalau mereka indeksnya turun, kita ikut terpengaruh dari sentimen ya. Balik lagi dari sentimen, nggak terpengaruh langsung, tapi sentimennya. Sentimen itu yang membuat investor jadi takut, jadi fear gitu. Waduh, ini resesi nih, ini bank ini udah mau tutup nih. Jadi kita kena sentimennya, di mana orang-orang pada jual, harga saham turun gitu. Selanjutnya nomor 5, trend are confirmed by volume. Sebuah tren, baik tren bullish maupun bearish, dikonfirmasi melalui volume. Pada saat tren bullish itu naik ya, teman-teman. Jadi bullish itu naik, digambarkan, kenapa dibilangnya bull itu banteng ya, itu udah melambangkan kenaikan harga. Kalau di indeks Amerika itu, bull itu banteng, bullish itu naik, dan bear itu beruang, bearish itu turun. Nah, volume itu yang tadi saya bilang, tadi kalau teman-teman nyimak di pembahasan tentang bid offer, tadi kan ada lot ya, kiri kanannya ya, itu volumenya, berapa banyak orang yang antri beli dan antri jual gitu ya. Volume itu biasanya di bawah kayak gini nih. Ini harga. Pada saat tren bullish, maka
harus diikuti dengan volume yang semakin naik. Begitu pula sebaliknya pada saat trend bearish harus diikuti dengan volume yang semakin menurun atau biasanya disebut dengan convergent. Kita lihat contohnya ya. Ini bisa di garis bawah ini pada saat tren bullish atau naik diikuti dengan volume yang naik. Pada saat bearish atau turun diikuti dengan volume yang turun. Oke, kita cek ya apakah benar seperti itu. Nah, ini masih di saham Garuda. Ini saya menemukan nih ada saham dengan ini volume ya. Volume naik besar, harga naik besar. Ini confirm dia naik tuh. Ini juga ini saya beriin dulu deh. Ini volume besar nih, diikuti dengan harga yang besar. Melanjutkan kenaikan. Ini volume besar, diikuti dengan harga yang besar nih, naik sini. Oh ya, ini saya jelasin dulu ya, kalau teman-teman ada yang belum tahu gimana pembentukan dari candle. Ini namanya candle ya teman-teman ya. Nih, saya jelasin, bisa dicatat juga. Jadi ini itu arah pergerakan dari jam 9 sampai jam 4.15. Jadi dari pembukaan jam 9 pagi sampai jam 4:15. Ini 5 Januari 2020 ya. Ini dibuka jadi teman-teman perhatikan angka-angka di samping sini ya nih. Ini ada O, ini ada H, ada L, ada C ya. Kalau O ini nih teman-teman lihat nih. O itu open, H itu high atau tertinggi, low itu lowest atau terendah, dan C itu close atau penutupan. Nanti saya tunjukin, saya arahin kursornya ke barnya, ke candle-nya, teman-teman perhatiin yang di sini ya. Nah ini saya arahin ke sini, itu bisa dilihat O-nya tuh, O-nya 218. O-nya 218 berarti ini O-nya di sini nih. Ini 218 nih. Lihat yang hitam ini ya. O itu open. Jadi saham Garuda dibuka jam 9 pagi di tanggal 5 Juni 2020, dibukanya di harga 218. Paham ya? Ini kan di sini nih kelihatan nih yang samping sini ya. Perhatiin yang di sini. O-nya 218, H-nya 253. H-nya berarti di sini H itu high, harga tertinggi. H-nya 25, H-nya 253 benar ya? Ini lihat di sini 253. Dan low-nya 211 di sini ya. Di sini lihat di sini L-nya 211, ini saya low-nya tuh lowest. Benar ya 211. C-nya 205. Jadi close-nya itu ditutup di harga tinggi. Jadi kalau candle hijau, ini hijau ya, hijau tuh naik. Kalau hijau itu udah pasti bukannya di bawah, tutupnya di atas. Terus penurunannya pernah sampai 209. Jadi ini ada buntut putih, buntut hitam, garis hitam ini itu menunjukkan harga sudah pernah mencapai di bawah itu gitu, di bawah open. Ini kan open di sini. Nah, sampai sini terus ditutupnya di atas. Karena candle-nya hijau. Kebalikannya kalau candle merah seperti ini, dia dibukanya di atas. Ini opennya 276, 275 ya. Lihat yang di sampingnya tuh, yang di sini. Opennya 275, high-nya itu height-nya tuh 285. Ya, sorry. Height-nya itu ya 285. Low-nya 251. Terus close-nya itu 260 di sini. Intinya candle merah itu dibuka di atas, ditutup di bawah karena merah turun gitu. Kalau candle hijau naik, dibukanya di bawah, tutupnya di atas. Itu ya, paham ya? Tadi bahasnya apa ya? Oh ya, volume ya. Volume ya nih. Ini volume ketika ada kenaikan harga tinggi diikuti volume yang tinggi, berarti
harga akan melanjutkan kenaikan, benar ya? Ini kan harga tinggi, naik tinggi, dari sini ke sini naik tinggi kan, barnya gede kan, dikit volume tinggi berarti harga naik gitu. Sebaliknya kalau harganya naik tinggi tapi volumenya nggak tinggi, biasanya dia naiknya nggak berlanjut. Mana ya? Nah ini kan hijaunya lumayan tebel ya, nggak gede-gede banget tapi lumayan lah. Tapi nggak diikutin dengan volume nih, volumenya kecil, besoknya turun. Tuh, ini juga hijau tapi nggak begitu besar di antara yang lainnya nih volumenya nih, besoknya turun. Itu jadi bisa dicek di volumenya. Kalau ada pertanyaan ditanyain aja ya sebelum nanti kita bahas yang lainnya. Kita lanjut. Nah ini juga menarik nih. Trend exists until definitive signal proof the day ended. Jadi tren akan selalu mengikuti signal sampai dia berakhir. Jadi dalam hukum Newton, sebuah benda yang bergerak akan cenderung meneruskan pergerakan tersebut. Begitu pula dengan pergerakan harga saham. Suatu tren akan meneruskan trennya sampai ada tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya pembalikan arah. Saya balik ke chart lagi. Apa ya, saham BCA ya? Tuh, tren kecenderungan akan melanjutkan arah kenaikannya sampai tren itu berhenti. Berhentinya di mana ya? Di sini. Kenapa di sini? Mengindikasikan berhentinya di mana tuh gimana caranya gitu kan? Kita tahu bahwa tren itu akan berhenti itu gimana? Tanyanya pasti gitu. Kita bisa mengindikasikan kapan tren itu berhenti dan merubah pola tren. Ini kan uptrend ya, udah jelas ya. Berubah jadi downtrend itu pas di mana? Pas supportnya ke break atau titik terendahnya ditembus. Ini titik terendahnya berhasil ditembus nih, turun dia. Kita lihat sebelumnya nih, titik terendah di sini nggak pernah ditembus. Ini rendahnya di sini nggak pernah ditembus. Ini juga nggak ada yang pernah ditembus ya. Tuh, naik terus. Pas ditembusnya di sini, ya oke lah dia naik, tapi melanjutkan penurunan setelah itu kan. Itu udah ada signal bahwa tren akan reversal atau berubah arah gitu. Selanjutnya, nah kita bahas tren. Tren saham adalah kecenderungan arah pergerakan harga saham pada pasar saham. Jadi ada 3 macam ya tren itu. Yang pertama uptrend, downtrend, dan sideways. Nah ini perlu teman-teman catat juga atau teman-teman pahami. Saham itu atau teknikal itu atau harga itu ya, sorry. Harga saham itu mempunyai 3 tren. Yang pertama uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, ini tuh uptrend. Up ya, trennya up atau naik. Adalah kondisi di mana harga cenderung naik, dikatakan naik jika dibandingkan dengan peak atau puncak dan truk atau titik terendah sebelumnya. Jadi bisa dilihat ini titik puncaknya nih atau peaknya nih lebih tinggi dari peak sebelumnya, gitu kan? Dan titik terendahnya ini tidak lebih rendah daripada titik sebelumnya. Jadi titik rendahnya lebih tinggi dari uh, titik terendah uh, candle selanjutnya itu lebih tinggi, dan titik tertinggi candle selanjutnya lebih tinggi juga, kan? Jadi ini bisa dikatakan uptrend, atau lebih gampangnya tinggal tarik garis aja gini, ini udah kelihatan. Lalu downtrend, kondisi di mana harga cenderung turun.
untuk mengatakan turun haruslah dibandingkan dengan peak dan truk sebelumnya. Ingat ya, peak itu di atas, truk itu di bawah. Dan untuk menentukan apakah harga sedang downtrend atau tidak, tergantung dari ada atau tidaknya deretan peak dan truk yang semakin menurun. Ini kan peak dan truknya makin menurun ya. Ini peaknya makin turun, truknya makin turun juga. Kalau tarik garis aja. Selanjutnya sideways. Sideways itu kondisi di mana pergerakan harga saham tidak seperti uptrend dan downtrend, cenderung datar. Ini datar ya. Jadi kalau teman-teman tarik garis dari atas di atas dan di bawah itu datar. Kelihatan ya. Pergerakan harga memiliki deretan peak dan truk yang cenderung sama dengan sebelumnya sehingga pergerakan terlihat tidak naik dan turun. Gitu. Jadi intinya kita kalau mau beli saham cari yang uptrend. Cari yang harga sudah membentuk uptrend. Memang kalau kita dapatnya, saya contohin lagi ke chart. Memang kalau kita nunggu sudah terkonfirm ini bahwa ini uptrend, itu biasanya dapat apa marginnya ya, margin atau dapat ya marginnya kecil. Contohnya kayak gini. Ini kan harga udah ke break ya, resistennya tembus, harga melanjutkan kenaikan, kita baru tahu wah ini uptrend nih. Tahunya pas sampai di katakan di sini, kalau di uptrendnya bukan dari bawah. Ya kalau dari sini kan sampai sini katakan cuma 8%. Kalau dari bawah kan lebih gede. Dan takutnya nggak kasih ini malah ke bawah gitu. Nah itu ada analisanya, nanti kita bahas setelah ini. Gitu ya. Lanjut. Ini teman-teman nggak bingung kan ya, nggak pusing ya. Kalau terlalu cepat kabarin aja. Yang bingung yang di mana nanti kita bahas. Ini sebenarnya termasuk yang lebih mudah ya, analisa yang lebih mudah kalau teknikal ini. Karena ya kita visual aja ngelihat dari apa namanya pergerakan harga berdasarkan chart gitu. Ini chartnya sudah jelas naik turun, sideways, bullish, bearish, sideways itu kan udah jelas. Kalau analisa fundamental, aduh itu maksudnya untuk teman-teman yang belum ada basic finance gitu, kita bahas rasio gitu, kayaknya butuh semester kayaknya. Dulu soalnya saya kuliah kebetulan jurusannya analis efek. Jadi pembahasan kayak gitu memang butuh waktu ya, kan ada step by stepnya. Untuk analisa fundamental ya terlebih ya. Jadi memang nggak instan juga buat pahamin. Tapi kalau teknikal tuh lebih simpel harusnya. Ibaratnya belajar 3 hari, 4 hari itu sudah bisa paham lah kalau analisa teknikal. Nah, lanjut, nah ini trennya ya. Ini low, higher low, higher low yang tadi saya bilang. High, higher high. Ini uptrend ya, ini downtrend, ini sideways. Gitu. Jadi bisa dilihat kalau pembentukan tren, ingat ya tren ada 3 jenis. Downtrend, uptrend, sideways. Beli di mana ketika uptrend? Kalau di sideways bisa juga sih, tapi marginnya kecil. Intinya jangan beli saat downtrend. Ada chart dulu ya. Teman-teman sekali lagi bisa akses ya chartnya di investing.com, ini gratis, free. Nanti tinggal masuk ke menu chart. Saham Pegas. Saham Pegas. Ini kan jelas ya terlihat. Dari sini ke sini uptrend. Ini terendahnya nggak bisa lebih rendah dari titik sebelumnya ya.
terendah, titik terendah, titik terendah. Ini tuh titik terendah ini tidak lebih rendah daripada titik ini, titik terendah ini tidak lebih rendah daripada titik ini. Berarti uptrend, sudah jelas. Terus titik tertinggi nih, atau peak-nya. Peak ini, peak ini nih, yang ini lebih tinggi daripada peak sebelumnya, lalu peak ini lebih tinggi daripada peak sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini lebih tinggi dari ini lebih tinggi dari ini lebih tinggi dari ini. Sebenarnya gampang-gampang susah ya. Trading saham kalau kita bahasnya teknikal itu mudah. Sesimpel gini teman-teman. Ini saya sudah tarik garis batasan ya, atau support dan resisten. Mungkin teman-teman udah pernah ada yang dengar tentang support resisten. Support itu adalah ketika harga tidak mampu lebih rendah daripada harga sebelumnya. Ini rendah ya, nggak mampu lebih rendah daripada harga ini nggak mampu lebih rendah daripada harga ini gitu kan. Ini nggak mampu lebih rendah daripada harga ini, namanya garis support. Ini saya tarik nih garis support ke sini. Lalu resisten adalah harga di mana harga lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Ini lebih tinggi daripada ini lebih tinggi daripada ini lebih tinggi daripada ini. Jadi harganya naik terus ya. Peak-nya atau pucuknya itu naik terus gitu ya. Jelas ya. Dan kalau kita udah bikin garis kayak gini nih, gampangnya adalah kita tinggal ikutin aja. Ketika di sini, ini katakan udah terjadi ya, udah terjadi. Bisa potong. Nah, gini aja deh. Ini saya umpetin ya garisnya ya. Yang candle selanjutnya saya umpetin ya. Ini udah terjadi nih. Terus kita tarik kayak gini aja deh. Ini. Kita tinggal tarik garis lurus aja. Kita hubungin ini sama ini sama ini. Jadi karena ini garis ini nih, candle ini masih berdekatan dengan titik support, beli aja udah. Beli aja. Tenang aja. Beli karena harga akan mengikuti atau naik ke arah resisten berikutnya. Ini katakan belum ada candle ya, atau kotak-kotak ini ya sebelumnya ya. Ini saya umpetin. Terus kita lihat tuh. Harga akan naik, dan jualnya di mana ya? Jualnya mengikuti garis yang udah kita bentuk nih. Ini kan tinggal dihubungin ini ke sini, ini ke sini. Ditarik aja garis lurus ke atas. Jualnya di sini. Belinya di mana? Belinya pas dekat area support ini. Beli di sini. Ini nggak mampu ya, lebih tinggi ya. Tuh, kalau dilihat, kalau teman-teman bisa lihat, ini sudah ada coding atau tanda-tanda pergerakan harga bahwa dia nggak mampu lebih tinggi. Lihat ya, jelas ya di sini ya. Dia nggak bisa menembus garis tertinggi sebelumnya. Maka di harga ini hati-hati, karena tren akan merubah arahnya menjadi bearish dari bullish. Jadi misalkan kita udah beli lagi di sini, kita berharap ini akan tembus, taunya nggak tembus, malah turun. Gini kan, ya udah langsung jual aja, nggak usah pikir panjang, langsung jual. Toh teman-teman beli dari sini kan, sudah ada keuntungan. Misalkan ya, di sini ke sini, tuh 14% lumayan. 14% dari, katakan teman-teman masuk 10 juta, udah untung 1.400.000. Intinya kalau resisten yang nggak mampu ditembus, itu udah salah satu signal warning. Jangan dilanjutin, mendingan di take profit selama masih untung. Gitu. Oke, kita lanjut. Sebenarnya kan ketika harga nggak mampu menembus level resisten sebelumnya, harga ini itu
Ya teman-teman, kalau biar menjelaskan ini, harga ini tuh nggak mampu lebih tinggi daripada ini, ya kan? Itu sudah tanda-tanda bahwa tren akan berubah, benar kan? Terus harga turun dan dia malah menembus support, ya, support di sini titik terendah itu ditembus, harga mengalami penurunan yang dalam, tuh dalam banget harganya, turun dalam. Kalian teman-teman walaupun udah beli di rendah pun pas di sini nggak dijual, ditahan-tahan terus, bukannya dapat keuntungan malah ruginya makin dalam. Kita cek. Oke, di sini ruginya 21%. Jadi apa namanya, disiplin ya kuncinya kalau mau trading dengan menggunakan analisa teknikal. Jangan sampai kehilangan momentum, karena sekalinya hilang momentum ya hilang uang gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang bingung gitu, atau pertanyaan-pertanyaan basic juga nggak apa-apa sih kalau misalnya mau nanya tentang apa sih yang diperlukan buat buka akun saham, kira-kira berapa depositnya, atau apa ya, sulitasnya di mana sih buat daftar, bisa online nggak, bisa daftar saham juga bisa online. Intinya jangan takut sih buat mulai investasi ini, balik lagi ya, ini investasi bukan uh, money game gitu kayak binomo dan teman-temannya. Ini bukan judi, bukan money game, ini investasi dan ada regulator ya, ada yang lindungin dari otoritas jasa keuangan dan bursa efek. Jadi nggak ada tuh kasus kalau teman-teman deposit nggak bisa narik lagi, itu nggak bisa, nggak ada maksudnya yang kasus-kasus kayak gitu, atau udah beli nggak bisa jual, dibawa kabur duitnya, nggak ada, karena ini aman dan diawasin oleh OJK. Nah, ini ada pertanyaan, kira-kira bagi yang mau mulai investasi saham, ada saran nggak Kak untuk sekuritasnya, mendaftar di mana? Ini bukan karena saya kerja di sekuritas itu ya, baik lagi ini saya nggak promosi, tapi ya soft selling lah, sama aja ya. Jadi menurut saya ya, balik lagi, saya nggak mungkin ya rekomendasiin tempat yang jelek gitu, sekuritas yang jelek, karena ini kan buat teman-teman juga bisa dimirai sekuritas nih. Ada ininya nggak sih? Saya share dulu ya. Klik aja miraiaset.co.id. Bisa kok buka account secara online. Ini open account. Dan ini salah satu sekuritas terbesar yang bisa dibilang, ada beberapa penghargaan. Dan aplikasinya yang cukup bagus menurut saya, karena saya udah kerja di beberapa sekuritas dan aplikasinya kurang menarik, tapi ini cukup bagus dan mudah lah buat digunakan itu aplikasinya. Ini klik open account, terus mau pilih banknya apa, atau ini kalau mau online ya, opening account online, ini ada linknya, tinggal diklik aja, nanti tinggal isi daftar diri aja biasa, kayak nama, alamat, terus apa namanya, pekerjaan, data pekerjaan gitu-gitu sih, simple. Nah, ada pertanyaan, komisinya berapa persen Kak
Nah, komisi untuk jadi gini, ada fee ya teman-teman. Jadi jual beli saham itu, kita kan di jual beli saham itu kan di sekuritas ya, transaksi jual beli saham itu kan di sekuritas. Nah, sekuritas itu ngenain fee untuk setiap transaksi yang kita lakukan. Biasanya itu fee-nya standarnya 0,18 sampai 0,2%. Jadi misalkan ini saya share screen ya, kita hitung ya kalkulator, nggak gede sih sebenarnya. Nggak kelihatan ya kalkulatornya. Fee-nya 0,18%. Misalkan kita transaksi 10 juta ya. Kali 0,18%. Fee-nya 18.000 dari transaksi pembelian 18 juta. Dari transaksi pembelian 10 juta gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan transaksinya cuma 1 juta, misalnya kita beli 1 juta kali 0,18%, 1.800 bikin fee-nya gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Enggak. Ada pertanyaan lagi nih. Kakak dalam trading saham lebih baik melakukan 2 analisa apa cukup teknikal aja? Dan dari kedua analisa itu kelebihan dan kekurangannya apa aja ya? Saya biasanya nih kalau analisa itu saya gini, jadi kita tentukan dulu kita tipenya apa nih. Kalau saya pribadi saya lebih suka trading, dan trading itu kan juga ada tipenya ya, short term. Trading itu ada kategorinya ya, ada yang day trade, swing trade, atau jangka panjang gitu, long term. Trading pun juga ada ininya juga ya, ada kategorinya. Kalau saya lebih suka swing trade. Swing trade itu biasanya jangka waktunya 2 minggu sampai sebulan lah, 2 minggu sampai 2 bulan gitu. Pokoknya dalam range mingguan sampai 1 sampai dengan 2 bulan gitu. Itu kalau swing trade. Swing trade itu dia tadi sudah saya jelaskan. Swing trade tuh dia memanfaatkan volatilitas aja nih. Jadi kalau swing trade nih, misalkan ini gerakannya gini ya, BCA ya. Kalau tipe swing trade itu, dia dia beli di sini, terus ya katakan jual di sini, terus beli lagi di sini, jual mungkin ya di sini lah, nggak di pucuk banget, terus beli lagi ketika harga turun, jual di harga ketika naik, beli lagi misalkan pas turun. Ya nggak selalu untung, nggak selalu bisa jual atas, pasti ada loss-nya. Semua pemain pasti pernah ngerasain loss. Misalkan saya loss nih, jualnya di sini misal loss, atau saya nggak jual, floating loss, saya tunggu, ya jualnya di sini. Jadi lebih manfaatin fluktuatif dari si chart. Ada juga kalau yang tipenya buy hold, itu di hold, ditunggu aja terus nih sampai sekarang belum jual-jual, sampai sekarang kan, walaupun harga naik turun ya dia cuek aja, udah beli di bawah misalkan tuh. Jadi kalau saya, karena saya tipenya swing trade, saya lebih suka teknikal dan paling melihat
dari kondisi ekonominya aja. Jadi saya nggak langsung ngulik ke laporan keuangan, nggak ngulik rasio, itu jarang lah, bukan enggak, tapi jarang. Karena saya tipenya swing trade. Jadi lihat teknikal udah pasti. Yang pertama lihat chartnya, bikin strategi. Terus kedua lihat mungkin lihat berita dari si emiten ini ada kasus nggak atau enggak, ya sedikit lah lihat laporan keuangan paling lihatnya yang ada di website aja yang udah tertera gitu, nggak usah download laporan keuangan dicari satu-satu, itu rada ribet gitu sih. Tapi yang lebih dominan teknikal. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kak, kalau dari pengalaman kakak untuk investasi saham pada bank, perusahaan dan pertambangan atau yang lainnya, mana yang cenderung stabil? Tip untuk saya sebagai pemula. Oh, ini jenis ini ya, sektor sahamnya. Kalau lebih stabil, bank itu stabil banget. Ini ya, sedikit saya kasih gambaran. Ini saya hapus dulu. Kita tarik panjang nih ya saham bank dari tahun ke tahun. Ini daily, jadi chartnya kecil ya. Ini saya bikin yang weekly aja biar nariknya lebih enak. Jadi mingguan. Mana ini aja deh. Saya nariknya panjang. Ingat ya teman-teman, kalau monthly ini satu kotak ini atau satu bar ini tuh 1 bulan. Ini saya sengaja jadiin monthly karena saya mau narik panjang nih. Pengen tahu harganya tuh udah tumbuh berapa kali. Ini 2004 ya. Di sini nih ada bacanya 2004 tanggalnya. Berapa persen nih? Ini 2004 itu ini udah stock split beberapa kali ya sahamnya. Ini udah di adjust dari harga 83 nih ya. Sampai sini. Berapa tuh? Berapa persen tuh? 11.165%. Bayangin. 11.165% saham bank BCA ya. Ini naik terus setiap tahun. Ini teman-teman yang punya mungkin apa, punya warisan saham dari orang tuanya nih, punya BCA di harga segini tuh luar biasa. Punya apa, simpenan atau mungkin saudara atau keluarga yang beli dari harga 86 tahun 2004 sudah melek gitu tentang saham, terus simpen sampai sekarang tuh luar biasa. Hebat. Kenaikannya 11.000%, teman-teman. Setiap, bukan setiap tahun, sorry. Dari 2004 sampai dengan sekarang. Dan ini kan kelihatan jelas ya, bahwa trennya naik terus kan. Setiap tahun naik terus kan. Jadi pertanyaannya, untuk pemula, kira-kira apa saham yang direkomendasikan yang stabil gitu kenaikannya? Ya saham perbankan. Perbankan apa aja? Yang gede-gede ya BCA, BMRI, Mandiri nih. Tadi BCA 11.000% ya. Coba Mandiri ya. Kita iseng-iseng aja. Dari sini, ini 2003. Di sini bisa lihat ya. 1 Agustus 2003 sampai sini. Ini berapa nih? 1.498% naikannya. Ya, walaupun nggak yang sestabil tadi ya BCA tuh naik terus, ini kan ada swingnya, ada gelombangnya ya. Tapi overall masih uptrend. Jadi jangan takut kalau mau trading di saham perbankan. Oke, ada pertanyaan lagi.
kalau kita sudah daftar di sekuritas, apakah setiap info pergerakan akan diinfokan oleh pihak sekuritas yang kita daftar atau kita bisa mengetahui sendiri, Kak? Jadi kalau kita udah daftar di sekuritas, kita bisa akses langsung portofolio kita. Jadi ketika kita udah daftar nih, nanti ini nih ID, password, dan PIN, dan nomor rekening untuk kita bisa akses. Jadi setiap pergerakan saham kita bisa lihat. Misalkan kita bisa cek dari handphone ya. Ini ada aplikasi ini, saya sambil tunjukin ya. Saya buka handphone. Ini kelihatan ya? Kelihatan aja. Nah ini seperti gitu ya. Jadi kita bisa akses lah intinya. Dari keuntungannya kita bisa cek, udah untung berapa persen, udah berapa banyak. Terus kita bisa cek chartnya juga. Terus kita bisa analisa juga. Dan ada fitur-fitur kayak apa namanya, rekomendasi dari si perusahaan itu. Jadi perusahaan itu kan punya analis ya. Misalkan saya investasinya di Mirai Sekuritas. Mirai Sekuritas punya analis. Nah, analis itu biasanya mengeluarkan rekomendasi saham-saham apa nih yang menarik untuk dibeli. Jadi teman-teman kalau berpikirnya, wah kalau masuk saham harus expert nih tentang analisa, harus jago semuanya, nggak harus. Intinya teman-teman tahu strategi aja dan sedikit-sedikit analisa gitu kan, entah teknikal atau fundamental. Yang penting tahu strategi aja. Untuk analisa lebih detail, teman-teman bisa tanyakan ke research analis dari perusahaan tersebut atau bisa nanya ke marketingnya. Misalkan, Mas marketing gitu namanya. Tolong dong tanyain ke bagian research saham BBTN ke depannya gimana, menariknya untuk dibeli gitu. Nanti dibantu gitu. Jadi banyak sih udah memudahkan gitu ketika kita udah punya akun saham, kita mau analisa dan sebagainya tuh dimudahin banget sekarang. Terus Kak Ahmad Hidayatul ada, oh boleh Kak Ahmad, sorry tadi ini ya raise hand ya, boleh silakan kalau ada yang mau ditanyakan, open mic. Ya Kak, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Jadi ada 2 pertanyaan yang saya dari dulu ingin tanyakan. Yang pertama, kalau misalkan untuk yang pembuka terjun ke dunia saham, apakah program Yunabung Saham itu bagus atau enggak gitu tuh? Soalnya saya pernah dengar ada program yang dari dari fakultas itu Yunabung Saham gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan pada saat nanti kita nabung sahamnya itu, kita misalkan untuk 2 minggu ini kita 1 lot atau 2 lot gitu, dan seterusnya stabil hingga sampai misalkan 5 tahun ke depan gitu Kak. Jadi seperti yang Kakak sampaikan juga, kayak misalkan di saham BBCA itu kan stabil gitu ya dari tahun 2004 sampai tahun 2022 gitu kan. Nah, kalau misalkan contohnya dalam rentang kecilnya itu saya ngejualnya dalam 5 tahun gitu tuh. Nah, kayak gitu bisa juga atau emang lebih baik teknik yang seperti Kakak gitu, yang misalkan dari harga terendah kita beli, lalu setelah harga tertinggi kita jual gitu Kak. Itu aja sih Yang Kak. swing gitu ya. Iya. Oke, jadi ini bagus juga pertanyaannya. Jadi ini kan menentukan karakter dari masing-masing investor ya. Ini penting banget karena jangan sampai kita salah menerapkan strategi kita di awal. Banyak soalnya yang sampai tengah tuh malah berantakan gitu strateginya. Jadi kita tentu ini kita lebih cocok di mana. Kalau misalkan trading, day trade, itu pertama makan waktu ya. Teman-teman harus mantau terus. Nah, jangan ditanyakan ke masing-masing apakah punya waktu katakan dalam sehari 1-2 jam gitu buat mantau gitu. Transaksinya, buat mantau harga, buat mantau volume, itu kan penting kalau di day trade gitu. Terus kalau swing trade kayak saya tuh, ya kalau swing trade kayak saya biasanya nggak setiap hari sih saya mantau, ya seminggu sekali gitu, seminggu 2 kali kita pantau aja pergerakannya gimana.
Terus kalau pengen yang long term kayak yuk nabung saham gitu yang tiap hari atau tiap minggu gitu ya, tiap minggu beli, tiap minggu beli, tiap minggu beli, itu kan jatuhnya nanti teman-teman menghasilkannya baru apa namanya dalam jangka waktu panjang ya, karena setiap minggu beli terus diakumulasi gitu kan, pasti pengennya sahamnya ya naik dong trennya, nggak beli malah turun gitu kan. Itu kalau beli turun itu udah kegebuk gitu kan, makin apa sih udah turun dibeli lagi, makin turun dibeli lagi, makin turun kan kasihan gitu ya. Berarti kalau yang kayak gitu sama artinya kayak investasi jangka panjang itu long term. Nah kalau investasi long term kayak gitu lihat pergerakan sahamnya dalam jangka waktu panjang dulu, minimal kayak saya itu tadi tuh simple aja gitu, buka teknikal, buka chart, tarik sejauh mungkin, atau mungkin 10 tahun terakhir, karena kalau sejauh mungkin nggak relate ya, ekonomi dulu sama ekonomi sekarang kan nggak relate, bisa 10 tahun terakhir aja atau 5 tahun, arahnya masih kayak gimana nih, uptrend apa enggak gitu. Cuma kalau tadi pertanyaannya untuk yang baru masuk atau terjun di dunia saham, menurut saya sih belajar aja dulu day trade atau swing trade. Atau gini deh, kan kita manajemen portofolio aja, jadi dipecah aja. Misalkan nih masuk di saham 10 juta gitu ya, ngetes 10 juta masuk di portofolio, sorry bukan masuk saham, kita deposit 10 juta di portofolio, kita tes nih, saya mau beli saham BCA 2 juta, terus masuk lagi saham apa ya, saham yang MPPA ya, Matahari ya, kan lagi lebaran nih, orang banyak belanja, Matahari Putra Prima tuh kodenya MPPA, masuk lagi 2 juta. Terus ini situasi kayak gini tuh yang dilihat apa ya, masuk ke ini saham pertambangan atau saham emas, itu namanya ada Antam atau Harta Dinata, kalau teman-teman tahu. Kenapa itu relate? Karena ini kan lagi situasi krisis ya. Kalau teman-teman pernah dengar, di Amerika pun udah krisis gitu kan. Karena kalau krisis orang tuh lebih mengamankan hartanya untuk beli emas gitu biasanya. Nah, saham Antam dan Harta Dinata tuh naik tinggi. Jadi bisa 2 juta lagi beli di saham Antam gitu kan. Coba aja sebar ke beberapa saham, beberapa sektor yang berbeda ya. Jangan misalkan beli BCA, terus beli BNI, beli Mandiri, beli BTN, itu kan perbankan semua. Kalau perbankannya lagi bermasalah, maksudnya ada sentimen yang merugikan perbankan, itu 4 atau 5 saham itu turun semua. Jadi nggak bisa aman gitu. Kalau bisa di beberapa sektor yang berbeda gitu. Itu sih saran saya. Coba dulu masuk ke beberapa sektor yang berbeda, terus mulai belajar teknikal, lihat chartnya. Nggak masalah kalau Mas mau masuk yang beli sekarang besok jual tuh nggak masalah, atau 2 hari lagi jual nggak masalah, udah untung jual nggak masalah juga. Cobain dulu aja apa namanya euforianya gitu kan, fantasinya lah ringsan, karena nanti pasti ketemu sendiri, aduh saya nggak cocok ternyata trading, waktu saya nggak cocok nih buat melihat market, soalnya saya ada meeting lah segala macam, mungkin investing gitu atau swing trade gitu sih. Coba dulu di apa namanya diversifikasi, karena biasanya ya kadang kita udah terlalu overthinking gitu, waduh harus ini harus itu harus ini, persiapan ini itu, nyemplung dulu aja, tapi dengan persiapannya apa, ini contohnya ada teman-teman belajar di kelas ini, seenggaknya tahu strategi, walaupun nggak yang expert banget, karena cuma 8 hari ya kita belajar kan, minimal tahu strateginya apa yang harus dilakukan gitu. Itu Mas Ahmad Firdaus. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi emang harus nyemplung dulu itunya, Maya. Nyemplung dulu, bener ya? Nyemplung duit kecil dulu aja, Mas. Nggak usah yang gede-gede. Kalau pengen nyoba-nyoba, namanya kita nyoba-nyoba kan.
masuk 1 juta bisa, masuk 500.000 juga ya bisa. Cobain aja dulu. Kok banyak kok saham-saham yang murah gitu, harga 20.000, 30.000 kan hitungannya 1 lot ya. Tadi kita udah bahas tentang lot, bid, dan offer. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Unggul. Apa app dari sekuritas beda-beda ya, Kak? Pertimbangan milihnya apa ya? Ya, app dari sekuritas tuh beda-beda. Pertimbangan milihnya lebih gampangnya gini. Cari app yang bisa browsing sih, atau enggak gini. Jadi aplikasi atau app yang itu banyak digunakan oleh retail tuh perorangan ya, nasabah-nasabah perorangan, biasanya itu aplikasi yang bagus karena semua orang sudah nyoba gitu kan, semua orang kalangan luas itu memakai aplikasi itu, dan taunya dari mana kalau ini sekuritas, aplikasinya dipakai banyak orang, dipakai buat retail gitu. Tinggal search aja sekuritas dengan transaksi retail nomor 1. Itu biasanya ketahuan tuh. Ini coba ya, saya iseng-iseng ya. Google, tanahnya Mbah Google, kelihatan ya. Terbaik. Ada 10 broker jawara dengan transaksi terbesar. Atau enggak nih, bisa nih 10 daftar sekuritas saham terbaik tahun 2022. Kita cek ya. Tuh BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Maybank Sekuritas, Mirai Sekuritas, IPOT, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Nah, ini 10 perusahaan atau sekuritas yang app-nya pasti bagus gitu. Karena dia go retail. Ini ajaib juga kalau teman-teman di jalan tuh di daerah-daerah SCBD atau daerah-daerah Sudirman, Senayan tuh kan banyak kan ini ajaib nih. Dia pesat juga ininya tumbuhannya. Kita balik ke materi ya. Tinggal dikit lagi sih. Udah jelas ya, ini kelihatan ya ininya chartnya, gambarnya. Tadi kita udah ngomongin chart, udah selesai. Ada pertanyaan lagi? Ya intinya gitu sih. Tadi Mas Ahmad benar, kita nyemplung dulu aja. Dan saya free ya kalau teman-teman mau tanya-tanya, mau bahas tentang saham, karena saya senang ajar juga, saya sering sharing gitu tentang investasi. Saya ada komunitas juga, jadi gak usah malu, bisa langsung DM juga di Instagram atau email, dan ini nama komunitas saya, bisa tanya-tanya gitu tentang pasar modal. Jangan, nggak usah terpaku ke saham juga bisa, misalnya mau nanya tentang reksadana, obligasi, misalkan nih pengen investasi yang aman dan nggak mau pusing gitu ya, pengen dikelolain aja lah sama manajer investasi, kira-kira reksadana apa sih yang cocok gitu ya, kita bisa sharing juga tuh. Obligasi juga boleh. Nah, ini ada pertanyaan, Kak, standar biaya untuk pemula yang ingin nabung saham biasanya dapat dilihat di mana, Kak? Biasanya itu untuk biaya, bukan biaya ya, sebutannya deposit ya, minimal deposit, soalnya itu uangnya akan balik lagi ke kita gitu, nggak ada yang harus dibayarkan gitu untuk fund account. Jadi biasanya minimal deposit sekuritas tuh biasanya beda-beda, tapi standarnya atau kebanyakan gitu, beberapa sih biasanya 10 juta minimal deposit, tapi itu bukan jadi patokan. Kalau kita nggak punya uang 10 juta nggak bisa buka akun, enggak, itu cuman arahan dari sekuritas, rata-rata bilang gitu arahannya. Kenapa 10 juta? Karena
ada saham-saham yang nilainya besar, yang harganya besar gitu, harganya besar, harganya 45.000 satu lot. Itu kalau kita beli satu lot tuh 4,5 juta gitu. Tapi ya nggak harus beli itu sih, kan terserah kita ya mau beli saham apa ya. Jadi intinya berapapun setahu saya bisa ya, tapi jangan terlalu kecil juga karena kita nggak punya pilihan gitu untuk beli banyak saham. Ya 1 juta pun udah oke sih kalau mau coba ya, mau mulai coba-coba 1 juta buat coba. Dan ini ya yang perlu diingatkan juga, trading saham tuh nggak kayak trading binomo, trading forex, trading apa namanya Bitcoin gitu ya. Kita masuk 1 juta langsung habis gitu, nol, enggak. Jadi saham tuh punya nilai minimal penurunan, nilai minimal penurunan. Jadi ibaratnya kita masuk 1 juta, nggak bisa nol, nggak bisa. Dia tuh penurunan paling kecil itu di harga Rp50 gitu. Dan penurunan, misalkan hari ini saham turun sedalam-dalamnya itu dalam 1 hari maksimal penurunan itu cuma 7%, teman-teman. Nggak bisa lebih dari itu. Dan maksimal kenaikan dalam 1 hari itu bisa 20%, 24%. Kan cengli ya, lumayan ya. Resiko kita 7%, sedangkan naiknya bisa 24% gitu dalam Kenapa 1 hari. gitu, Kak? Kenapa bisa gitu? Karena gini, dulu itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu ini namanya auto reject ya. Auto reject atas dan namanya auto reject bawah. Jadi sebelum pandemi itu normal sebenarnya. Jadi penurunan bisa 24%, kenaikan bisa 24%. Itu dulu normal. Tapi sejak pandemi, itu pas awal pandemi itu semua saham, Mbak, itu turun semua, auto reject semua. Bayangin aja, kayak Telkom, Gudang Garam, BCA, BNI, BRI, itu minusnya sampai belasan persen pas pandemi itu. Jadi OJK dan bursa menyepakati untuk meminimalisir panic selling dari investor. Jadi dibuat aturan, turunnya cuma bisa sampai 7% gitu. Jadi gini, mereka juga punya regulasi untuk mengamankan atau membuat investor tuh aman gitu, membuat investor tuh nyaman juga trading. Jadi kalau keadaannya kayak kemarin krisis, di mana semua perusahaan turun, labanya turun, operasional keganggu, banyak PHK di mana-mana, mereka juga bikin regulasi yang di mana ini investor kita jangan sampai kabur gitu. Kita bikin aturan yang bisa mensupport investor. Jadi tenang aja, nggak bisa nol, tenang aja. Jadi nggak kayak binomo ya, binomo, forex, Bitcoin gitu yang bisa miskin gitu dalam 1 hari itu enggak. Gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi. Mas, kemarin nggak ngerti, ikut-ikutan aja menginstal Panin Pos, baru coba, saya pikir sama aja, ternyata beda-beda. Oh, kalau aplikasi sebenarnya interface-nya ya, user interface-nya mungkin beda gitu atau temanya beda, tapi untuk fiturnya kebanyakan sama sih. Fitur-fiturnya mungkin ya user interface-nya mungkin beda. Ada pertanyaan lagi dari Mas Seven Juntak ya, Seven Juntak. Kak, terkait dengan dividen, kalau misalnya kita masuk pada saat cum date, tapi kita jual sebelum payment, kira-kira kita kebagian dividen nggak? Ini berarti udah sering, udah biasa ya trading saham ya. Jadi gini, buat teman-teman yang belum tahu, saham blue chip itu kayak Telkom, PTBA, Gudang Garam, ITMG, terus BNI, BRI, perbankan yang besar-besar, Pegas juga, United Tractor, itu biasanya rutin membagikan dividen setiap tahun. Nah, dividen itu apa? Dividen itu selisih keuntungan yang mereka punya yang dibagikan gratis kepada pemegang sahamnya. Misalkan tahun kemarin Kimia Farma itu mendapatkan keuntungan besar dari penjualan obat-obatan gitu ya. Terus keuntungannya tuh
ada sebagian yang dialihkan sebagai dividen untuk pemegang saham Kimia Farma gitu. Ada persentase pembagiannya. Jadi kita bisa dibilang dikasih duit gratis, dikasih saham gratis gitu. Itu namanya dividen. Ada juga yang nggak ngasih dividen, tapi yang nggak ngasih dividen itu biasanya perusahaan-perusahaan yang nggak besar lah ya. Kalau perusahaan besar rata-rata ngasih dividen dan rutin setiap tahunnya. Nanti pertanyaannya, kalau misalnya kita masuk pada saat cum date, tapi kita jual sebelum payment, kira-kira kebagian nggak? Intinya gini, jadi ada cum date, ada ex date ya. Nah, cum date itu hari di mana kita hari di mana syarat kita membeli saham untuk mendapatkan dividen, gitu ya, paham ya? Jadi cum date itu biasanya nggak jauh-jauh dari ex date. Misalkan cum date-nya Rabu, ex date-nya hari Jumat atau Kamis lah. Biasanya nggak jauh-jauh sih, sehari doang selangnya. Jadi kalau teman-teman mau dapat dividen, usahakan teman-teman, misalnya nih, cum date-nya Rabu, ex date-nya Kamis kan. Kalau mau dapat dividen Kimia Farma, itu teman-teman masih hold sebelum ex date-nya berakhir. Kan ex date-nya Kamis. Minimal Kamis teman-teman masih pegang aja, jangan dijual hari Kamis. Nah, itu udah masuk tuh dalam daftar pembagian dividen. Itu. Jadi sebisa mungkin sebelum ex date itu teman-teman masih pegang. Karena yang dicek itu di harga atau pemilikan setelah ex date. Jadi kalau beli di cum date tapi pas di ex date dijual, ex date nggak dapat. Jadi pas ex date sebenarnya gampang ya, simple gitu. Mau dapat dividen nih, yaudah tinggal cari saham-saham yang udah deket nih waktunya cum date. Misalkan besok cum date, ya udah beli aja. Simpen sampai ex date cuma 1 hari doang. Besoknya dapat dividen. Itu kan sebenarnya simpel. Yang lagi ya. Siap, sama-sama. Menarik ya, kita kalau bahas saham tuh nggak ada habisnya sih, karena banyak banget ya turunannya, instrumennya. Terus minimal gini, kita ngobrol di sektor apapun tuh kayak berasa paling pintar gitu, padahal cuma tahu dari berita gitu ya, karena kita kan karena kita punya saham pertambangan, jadi kita ngikutin beritanya tapi nggak paham-paham banget, jadi ya sedikit paham tentang pertambangan. Kita punya saham di sektor bank, jadi merhatiin nih inflasi, kenaikan BI rate, jadi kayak apa ya, seolah-olah kayak pinter banget gitu. Itu sih serunya. Jadi banyaklah hal yang bisa dikulik gitu tentang ekonomi sektoral, farmasi lah, infrastruktur, telekomunikasi, itu banyak banget yang bisa dikulik tuh. Ya selebihnya kita dapat cuan dan dividen, jadi ada keuntungannya kan. Kalau saham tuh dapat capital gain, selisih dari kenaikan harga, dan dividen yang dibagikan gratis dari si emiten. Tuh. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Nanya satu lagi. Siap. Gimana? Pengaruh momen-momen politik. Tadi kan lihat tuh di ini di history search-nya. Kayak misal pemilu gitu kan. Nah, itu gimana Kak? Terhadap naik turunnya harga saham. Itu pengaruh juga. Jadi serunya saham tuh gini ya. Hampir semua keputusan politik dan perubahan ekonomi itu pasti ada sangkut pautnya. Kalaupun nggak secara langsung, ada yang tidak secara langsung juga gini. Misalnya musim politik itu biasanya banyak iklan-iklan tuh di media, apalagi mereka yang punya punya keterkaitan lah dengan media, contohnya MNC gitu kan, Metro TV contohnya, terus apalagi ya, Antv, itu kan ada keterkaitan ya dengan stasiun TV itu, media-media itu dengan partai politik.
Nah, biasanya saham-saham media SCMA kalau SCTV itu SCMA kode sahamnya. Itu biasanya saham-saham di sektor media itu juga naik juga. Kayak SCMA naik. Terus apa ya? MNC itu MNC juga naik. Kode sahamnya MNCN. Terus apa ya? Antv itu apa ya kodenya, lupa. FIFA kalau nggak salah itu juga naik. Jadi ada keterkaitan juga dengan saham-saham di sektor media. Lalu kalau kita klik lagi ada juga tuh nanti saham-saham sektor kayak percetakan, tapi saya lupa kodenya. Percetakan Tekim ya kalau nggak salah. Itu kan dia kertas ya, perusahaan kertas cetak-cetak gitu. Karena nanti banyak juga tuh billboard apa segala macam, itu nanti pengaruh juga. Terus kalau di masa pandemi itu masa politik itu ya itu sih paling saham-saham media sih bisa diamatin. Oke, dimengerti. Kayaknya udah jam segini. Mungkin dicukupkan aja kali ya. Satu dulu nih, ada yang nanya nih sebelum ditutup ya. Mana? Berarti naik turunnya saham disesuaikan dengan kondisi pasar, sehingga untuk seorang investor saham harus benar-benar mengikuti kondisi real pasar. Jika demikian, seorang investor harus mampu membaca situasi secara umum ya, Kak. Apa di sini fungsi spekulasi membaca peluang sangat perlu, Kak? Mohon pencerahan. Ya kalau dibilang kondisi pasar itu sangat berpengaruh, ya kita harus mengamati kondisi pasar, iya. Kita harus mengamati kondisi ekonomi, iya. Terus fungsi spekulasi membaca peluang sangat perlu. Spekulasi kan diartikan kita bertindak tanpa adanya analisa ya, kalau bisa dijabarkan ya. Kalau spekulasi kan dibeli tanpa ada analisa, tanpa ada persiapan gitu. Kalau bisa sih jangan ya, karena pada akhirnya ketika nyangkut kita pasti analisa juga. Jadi mendingan analisa di depan sebelum nyangkut dipaksa analisa gitu. Kadang kan orang kalau nyangkut, wah cari berita nih terkait Telkom nih, beritanya apa nih, nyari pembenaran. Makanya lebih baik kita persiapan sebelum berperang gitu lah. Itu aja. Saya kembalikan ke Mbak Vita. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak. Oke, jadi karena mungkin waktunya udah sore, terima kasih mentor yang Siap. selama 4 jam lebih ngasih materi, terus memberikan ilmu yang cukup dalam mengenai analisa teknikal, dengan sabar menjelaskan menjelaskan banyak pertanyaan dari kita juga. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih teman-teman karena udah menyempatkan waktu dan bertahan sekitar 14 orang hari ini. Semoga besok lanjut lagi. Besok ada 2 materi lagi. Jadi tolong jaga semangatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Kemudian selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya.